Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat dalam kedamaian dan ketentraman daripada Tuhan, adalah topik tentang hidup maksimal dan tidak sia-sia. Saudaraku, hidup kita di dunia ini hanya sekali, dan hidup yang sekali ini begitu singkat. Saudara, saya masih bisa membayangkan waktu saya masih kecil. Saya masih bisa membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan. Dan sepertinya semuanya baru kemarin. Tetapi hari ini, saya sudah menjalani separuh dari kehidupan ini jika Tuhan memberi umur panjang bagi saya. Itu artinya hidup ini begitu singkat saudara. Kalau saudara coba ingat-ingat lagi, maka saudara akan menyadari hidup kita begitu singkat. Kalau saudara hari ini sudah punya anak, saudara bayangkan sebelumnya bagaimana dulu sebelum saudara menikah, bagaimana saudara menikah, bagaimana anak saudara lahir, dan hari ini mungkin ada mereka sudah sekolah, ada mereka sudah kuliah, ada mereka sudah menikah, bahkan saudara sudah punya cucu. Hidup ini sebentar, hidup ini begitu singkat. Dan kita tidak akan pernah bisa mengulang kehidupan kita kapanpun sampai kapanpun. Artinya apa saudara? Kalau kita gagal menjalani hidup ini, maka gagallah sampai selama-lamanya. Kalau hidup kita di dunia ini sia-sia, maka sia-sialah sampai selama-lamanya. Kita tidak punya kesempatan kedua saudara untuk mengulangi kehidupan di dunia ini. Hidup singkat, hidup hanya sekali, dan tidak ada kesempatan kedua. Dan bayangkan saudara, jika kita salah menjalaninya dan kemudian jadi sia-sia, apa artinya kita hidup di dunia ini? Tidak ada. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, melainkan hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, menjadi kehidupan yang bermakna. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya hidup kita benar-benar bermakna, hidup kita benar-benar berguna. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 127, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari siapkan hati saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan malam hari ini saudara, saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan.
Mazmur pasal 127 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Salomo, di mana di dalam Mazmurnya ini Salomo mengajarkan dan menegaskan tentang kesia-siaan. Dari teks firman Tuhan inilah saya rindu kita belajar, karena ini peringatan, ini Mazmur yang sangat berharga kita belajar, saudara. Karena di dalam Mazmur ini diperingati bagi setiap umat manusia kehidupan seperti apa yang akan menjadi sia-sia dan kehidupan seperti apa yang akan berguna. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini kita butuh petunjuk, sama seperti menjalani sebuah perjalanan di jalan raya, saudara. Petunjuk itu begitu pentingnya. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka bahaya bisa menimpa kita. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka kita bisa tersesat. Petunjuk itu begitu pentingnya. Dan Mazmur 27 ini adalah petunjuk dan peringatan. Peringatan bagi kita bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Karena di sini Salomo menegaskan, Salomo mengajarkan kehidupan seperti apa kehidupan yang sia-sia. Di mana dikatakan, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam renungan malam hari ini saya rindu kita belajar ada 3 cara hidup yang akan menjadi sia-sia, dan kita akan mengambil pelajaran bahwa kita harus melakukan kebalikan dari kehidupan yang sia-sia tersebut untuk kehidupan kita menjadi berguna dan bermakna. Jadi yang pertama dari ketiga hal tersebut, saudara, di mana dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini berbicara tentang pembangunan, perjuangan atau usaha untuk membangun. Di mana dikatakan di sini adalah tentang membangun rumah. Di dalam kehidupan ini, saudara, kita banyak hal yang rindu kita bangun. Ya, mungkin kita juga membangun rumah, tetapi ada berbagai hal, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun masa depan, membangun usaha, atau membangun banyak hal dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun di dalam perjalanan hidup saudara. Di dalam hari-hari saudara ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun. Dan di sini dikatakan tentang usaha membangun, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa, saudara? Jika kita tidak melibatkan Tuhan
untuk bekerja, untuk membangun, maka usaha dalam kehidupan kita untuk membangun apapun itu akan menjadi sia-sia. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun ekonomi saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana saudara. Sia-sialah saudara membangun keluarga saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Kenapa saudara? Kita membangun karir kita dan kemudian kita menjadi orang sukses dan menjadi orang yang berhasil. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu tidak ada gunanya. Seberapa sukses pun kita, seberapa hebat pun kita, semuanya itu nol di hadapan Tuhan jika Allah tidak ikut bekerja di dalamnya. Alangkah menyedihkannya saudara, jika kita berjuang supaya menjadi orang berhasil, tetapi semuanya tidak ada gunanya, semuanya tidak ada artinya, semuanya menjadi sia-sia. Bayangkan saudara, jika kita membangun ekonomi kita, lalu kemudian kita menjadi orang yang kaya raya. Ya, bisakah orang yang berjuang dengan kemampuannya, berjuang sendiri dan akhirnya berhasil, akhirnya menjadi orang kaya? Bisa. Di dalam Alkitab ada kisah yang dimana ada seorang anak muda berkata, semuanya sudah ada padamu, apakah yang engkau akan lakukan? Hai jiwaku, tenanglah sekarang, semuanya berlimpah-limpah. Dan kemudian dia bertanya kepada jiwanya, apakah yang akan hendak kulakukan? Dan dia berkata, aku akan membangun lumbung-lumbungku, memperbesar semuanya. Tetapi Tuhan berkata, malam ini jiwamu diambil, untuk apakah semuanya itu? Artinya apa saudara? Bisa dia berhasil dengan dia berjuang? Bisa. Tapi adakah gunanya? Tidak ada. Karena pada akhirnya semua akan berakhir kematian. Dan apakah gunanya saudara? Jika kita berjuang membangun ekonomi kita dan kemudian kita menjadi orang kaya raya, dan tetapi satu saat kita mati, dan ketika kita mati kita tidak akan membawa apa-apa. Untuk apa semuanya itu? Jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi sia-sia saudara. Itu sebabnya kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus melibatkan Tuhan, bertindak bekerja untuk membangun ekonomi kita, membangun bisnis kita, supaya apa yang kita capai, ekonomi kita yang bertumbuh, semuanya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu saja saudara, ekonomi kita yang bertumbuh, kita yang diberkati, kita yang berhasil, keberhasilan dan ekonomi yang bertumbuh itu juga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan membawa apa-apa saudara. Saya masih mengingat, ini satu kisah nyata. Satu kali saya diundang untuk berkhotbah di satu acara pemakaman. Ada seorang anak muda yang meninggal dan kemudian saya yang meliturgikan, diundang ke sana. Lalu ada satu kejadian yang sangat unik saudara, dan bagi saya itu pelajaran berharga, di mana bapak dari anak muda ini, saya ingat waktu itu tidak lama sebelum akan diserahkan ke acara gereja, tidak lama sebelum saya akan berkhotbah. Waktu itu saya ingat sekali bapak ini, dia menangis, dia mungkin sedih sekali anaknya ini meninggal. Lalu kemudian dia ambil dompetnya saudara, lalu dia keluarkan uang dari dalam, dia taruh ke peti itu. Saya menduga dia berpikir bahwa ini jajanmu nak. Dia taruh uang harga 50.000 pada waktu itu, sekitar 15 tahun yang lalu. 50.000 ditaruh ke dalam. Lalu kemudian saya lihat semua peristiwa itu, saya berpikir, wow, bapak ini pasti sangat sedih sehingga dia lakukan itu. Tetapi kemudian saudara, akhirnya diserahkanlah ke acara gereja, liturgi gereja. Lalu kemudian saya berkhotbah, dan seperti biasa setelah selesai saya berkhotbah, selesai acara semua, sebelum peti ditutup, akhirnya saya bilang, apa yang menurut saudara harus ditaruh ke dalam, silahkan ditaruh.
Tapi apa yang menurut saudara harus dikeluarkan dari dalam, silakan dikeluarin dari dalam peti maksudnya, supaya peti ini akan segera ditutup. Tetapi saya biasa memberi penjelasan bahwa anak ini atau orang yang meninggal ini tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya. Jadi ketika saya bilang itu saudara, mulailah orang-orang melihat dan menaruh sesuatu ke dalam. Kalau ada sesuatu yang ada di dalam yang dipikir bisa jadi kenang-kenangan, diambil. Dan hal yang paling unik adalah bapak ini yang tadinya naruh uangnya ke dalam, yang sangat unik dan lucu, padahal itu situasi yang menyedihkan adalah dia ulurkan lagi tangannya ke dalam, persis di tempat dia naruh uang tadi, dan dia ambil lagi uang itu. Saudara, ketika aku melihat peristiwa itu, aku disadarkan betul, apapun tidak akan kita bawa, bahkan uang yang 50.000 yang sempat ditaruh dengan ikhlas dan dibilang ini jajanmu, tetapi itu pun diambil lagi. Dengar saudara, kita tidak akan bawa apa-apa ketika kita mati. Jadi untuk apa kita perjuangkan semuanya kalau bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara bangun, bangunlah dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita membangunnya? Bangunlah dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan tentu saja, misalnya kalau kita membangun ekonomi kita membangunnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan firman Tuhan. Jangan bangun ekonomi saudara di jalan atau di jalur atau dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan saudara, itu akan menjadi sia-sia. Tapi bangunlah sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara berhasil, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, saudara berhasil, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, gunakan untuk pekerjaan Tuhan, gunakan untuk menolong orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Bangunlah keberhasilan saudara, bisnis saudara, kesuksesan saudara di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya, serahkan kepada Tuhan supaya Dia bertindak dan mengerjakan keberhasilan. Salomo berkata, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Tahukah saudara bahwa Salomo ini orang yang paling bijaksana? Ingatkah saudara bahwa tidak ada orang yang pernah seperti Salomo bijaksananya, baik sebelum dia maupun sesudah dia? Tapi bayangkan orang yang paling bijaksana, di mana dia membangun rumah Allah dengan luar biasa, tetapi itu pun dia berkata dalam semua yang dia kerjakan, sebagai orang yang paling bijaksana di dunia yang pernah lahir ke dunia ini, tetapi dia berkata bahwa kalau bukan Tuhan, jikalau Tuhan tidak dilibatkan, sia-sia semuanya. Maka hari ini saudara, mari kita sadari bahwa jika Tuhan tidak ikut bekerja, jika Tuhan tidak ikut bertindak, maka sia-sialah apa yang sedang kita bangun. Hari ini mari coba lihat dalam kehidupan saudara, apa yang sedang saudara bangun. Saudara sedang membangun sesuatu di tengah keluarga saudara, saudara sedang membangun ekonomi saudara, saudara sedang membangun bisnis saudara, saudara sedang membangun masa depan saudara, atau apa saja yang sedang saudara bangun. Dalam semuanya itu, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, bangunlah semuanya itu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya apa yang saudara bangun dengan jerih lelah, apa yang saudara bangun dengan susah payah, itu tidak menjadi sia-sia. Alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini kita berjuang untuk membangun karir, membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun prestasi, membangun kesuksesan dan sebagainya. Kita habis waktu, kita berjuang untuk membangun, tetapi pada akhirnya kita membangun sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu kebodohan? Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Kita berjuang, kita gunakan waktu kita berpuluh-puluh tahun, kita gunakan tenaga kita, hari-hari kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu satu kebodohan? Tapi demikianlah orang yang membangun tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, satu saat segala sesuatunya akan sirna. Untuk apa? Jika bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sedang berjuang membangun dalam kehidupan saudara. Saudara seperti orang yang ada di tepi pantai.
lalu kemudian membangun bangunan-bangunan dari pasir. Akan tiba waktunya datang ombak dan menghabiskan itu semua, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Demikianlah juga kehidupan saudara. Jika saudara membangun, berjuang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan sirna begitu saja tanpa bekas. Itu sebabnya, mari bangun apapun yang sedang saudara bangun, libatkan Tuhan di dalamnya, biarkan Tuhan bekerja di dalamnya, mohon Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kerjakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja di sana. Jadi yang pertama saudara, yang ditegaskan di sini, supaya hidup kita tidak sia-sia, libatkan Tuhan dalam kita membangun apapun di dalam kehidupan kita, mulai dari perkara kecil sampai perkara besar, libatkan Tuhan di sana. Yang kedua saudara, Salomo berkata, jikalau bukan, itu masih ada di ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini berbicara tentang pengawal, ini berbicara tentang berjaga-jaga, ini berbicara tentang keamanan. Dan dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang memberi keamanan, maka sia-sialah segala usaha untuk berjaga-jaga, usaha untuk mengawal, usaha untuk mengamankan. Saudara, sekali lagi yang ngomong ini Salomo, seorang raja. Dia punya pengawal saudara. Dia mau ribuan pengawal, segera ada. Dia mau puluhan ribu pengawal, segera ada. Dan dia tinggal di istana, bukan di pinggir jalan saudara. Dia tinggal di istana, tempat yang begitu nyaman dan aman. Tetapi namun demikian, dia sadari satu hal, bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, mengawal, maka sia-sialah segala usaha untuk mengawalnya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jikalau saudara tidak libatkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Dia yang menjaga, melindungi saudara, jika saudara tidak menyerahkan hidupmu dan segala yang saudara punya untuk Tuhan berjaga-jaga melindungi saudara, sia-sialah segala usaha dan perjuangan saudara untuk berjaga-jaga atasnya. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Dia, berlindunglah kepada Dia, supaya Dia yang berjaga-jaga atas saudara. Tidak ada yang bisa menjamin kita saudara kecuali Tuhan. Saudara ingat, ada kisah dalam sejarah yang memberi pelajaran yang besar bagi kita tentang kapal Titanic, di mana kapal itu dibuat begitu canggihnya pada zaman itu. Dan ketika orang-orang bertanya kepada pembuat kapal itu, apakah kapal itu bisa tenggelam? Dia berkata bahwa apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, itu intinya, dia menegaskan bahwa kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh apapun, oleh siapapun. Tapi ternyata kita tahu ceritanya, kapal itu tenggelam hanya oleh goresan daripada es batu saudara di tengah laut sana. Bayangkan, orang yang berkata dan menjamin bahwa kapal ini tidak akan bisa tenggelam, ternyata tidak ada yang bisa menjamin. Kapal itu dibuat begitu canggihnya, ternyata itu pun tidak jaminan. Di dalam hidup ini saudara, tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada jaminan yang pasti dalam hidup ini. Itu sebabnya apapun yang saudara buat menjamin hidup saudara, tidak akan ada jaminan yang pasti. Sehingga kalau demikian firman Allah ini berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha orang untuk mengawal. Itu sebabnya biarlah dalam kehidupan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, dan kita biarlah Tuhan yang berjaga-jaga di dalam kehidupan kita saudara. Saat ini dalam perjalanan kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, atau dalam hal apapun di dalam aspek kehidupan saudara,
serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Ya, memang kita perlu melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mengamankan. Tetapi di atas semuanya itu, kita serahkan kepada Tuhan yang berjaga-jaga. Kita percayakan Tuhan yang melindungi. Dan tentu saja dalam mengamankan apa yang kita ingin jaga, jangan sempat terlibat di sana sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin kita serahkan kepada Tuhan jika kita juga melibatkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa, saudara? Contohnya okultisme, perdukunan, jimat-jimat, berhala untuk menjaga saudara. Jangan pernah terlibat dengan itu, karena tidak akan ada yang bisa berjaga-jaga atas kehidupan saudara kalau bukan Tuhan. Saudara, saya sudah membakar jimat-jimat begitu banyak. Dan ketika saya melihat orang-orang yang menyerahkan jimatnya, karena memang saya tantang jemaat-jemaat yang datang kepada Tuhan dan kemudian dulunya mereka terlibat okultisme, perdukunan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan dan mereka mau dilepaskan. Dan ketika saya amati saudara, apa yang mereka alami ketika ada berhala, ada jimat yang mereka buat menjadi penjaga mereka, malah rumah mereka tidak mengalami kedamaian, rumah mereka tidak mengalami ketenangan. Padahal mereka membuat penjaga di sana, jimat-jimat berhala di sana, tetapi mereka tidak tenang. Itu sebabnya orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, biasanya mereka menyerahkan jimat-jimat mereka, biasanya mereka menyerahkan berhala-berhala mereka, karena memang saya pun menantang kalau mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami kedamaian dan ketenangan. Saudara, bangunan gereja yang hari ini saya menggembalakan di tempat ini adalah bangunan gereja yang berdiri di tempat atau di tanah yang dulu kata orang tanah ini begitu angker. Bahkan orang-orang tidak berani lewat dari sini dulunya, saudara. Orang-orang bilang di sini seringkali ada penampakan iblis begitu. Ya, itu menurut kata orang dulunya. Tetapi faktanya memang pada waktu itu bagi banyak orang tempat ini begitu seramnya, saudara. Tetapi akhirnya saya beli dan kemudian saya bangun rumah ibadah di sini. Dan saudara tahu, hari ini tempat yang seram dulunya, hari ini kalau orang-orang datang biasanya kesan orang, ini gereja di desa, saudara. Biasanya kesan orang, kok nyaman di tempat ini ya? Aku senang, aku suka tempat ini. Orang-orang sering berkata begitu. Itu aku katakan berdasarkan apa yang ku dengar. Orang biasanya kalau pertama kali datang, enak di sini ya. Ketika aku dengar itu, di dalam hatiku berbicara, ya, sekarang nyaman di tempat ini, tapi dulu tempat ini kata orang seram. Ketika Tuhan hadir, saudara, ada kedamaian. Ketika ada orang-orang yang membuat berhala-berhala yang menjaga, berhala-berhala yang melindungi mereka, katanya melindungi, tetapi mereka tidak nyaman di sana. Wajar, saudara, karena kehadiran iblis itu selalu bikin tidak nyaman. Kehadiran iblis itu menghancurkan. Tetapi kehadiran Tuhan itu membawa damai dan sejahtera, ketentraman dan ketenangan. Itu sebabnya, saudara, dalam seluruh aspek hidup saudara, libatkan Tuhan berjaga-jaga di sana. Libatkan Tuhan untuk melindungi hidup saudara. Karena tanpa Tuhan terlibat berjaga-jaga dan melindungi kehidupan saudara, maka segala usaha saudara untuk berjaga-jaga, firman Allah menegaskan, akan menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 2 dikatakan oleh Salomo di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah hal yang sia-sia adalah jika orang berjuang bersusah payah memperoleh apa yang bisa dimakan untuk kebutuhannya, tetapi Tuhan berkata itu menjadi sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberikannya atau memberkati umat-umatnya pada waktu tidur malah.
Artinya apa, saudara? Allah itu memberkati dengan caranya sendiri ketika kita melibatkan Dia. Jadi yang ketiga ini, Tuhan mau menegaskan bahwa usaha kita untuk memperoleh, untuk mencukupkan kebutuhan kita, jika kita tidak melibatkan Tuhan di sana, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara, saudara berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga saudara. Dengar saudara, firman Allah berkata itu menjadi sia-sia jika saudara tidak libatkan Tuhan. Bahkan roti yang dimakan pun, apa yang dimakan hasil jerih lelah, itu pun menjadi sia-sia jika tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap hari-hari kita harus serahkan kepada Tuhan. Setiap hari kita harus awali dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita harus berdoa, serahkan kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan berhasil, dan apa yang hasil yang kita capai itu juga akan berguna dan berarti ketika kita serahkan kepada Tuhan. Dan kepada umatnya malah Dia berkata bahwa Dia akan memberkati pada waktu tidur. Nah, itu sebabnya saudara, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, saya membuat renungan pagi, renungan penyejuk jiwa. Ini renungan malam. Dan ada juga renungan pagi saya buat dengan tujuan apa? Supaya sebelum anak-anak Tuhan bekerja, dia terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu berdoa sebagai bukti penyerahan kepada Tuhan, supaya apa yang dilakukan sepanjang hari tidak menjadi sia-sia. Dan ada juga renungan malam seperti ini saudara, supaya apa? Supaya sebelum tidur kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan ketika kita tidur, waktu tidur pun berkat Tuhan alirkan bagi kita. Allah memberkati kita waktu tidur sekalipun. Firman Allah ini luar biasa saudara. Saya mengalami itu, bahwa Allah bisa memberkati waktu tidur sekalipun. Dan saya menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara juga bisa mengalami janji firman Tuhan ini, bahwa Allah bisa memberkati setiap saudara waktu tidur sekalipun. Dan apa yang saudara kerjakan di hari-hari saudara, dan apa yang saudara hasilkan, itu menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kita serahkan kepada Tuhan, maka sepanjang hari kita tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Kita tidak akan mengambil yang tidak bagian kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, orang-orang tidak akan korupsi dalam hari-harinya saudara, jika dia serahkan kepada Tuhan. Satu kali ada seorang pegawai di satu instansi, di mana di instansi itu begitu banyak korupsi di sana. Dan saya kenal orang ini. Dan dalam perbincangan dia berkata begini, bahwa di instansi ini tidak ada, artinya tidak mungkin kita tidak korupsi katanya. Ya memang kadang-kadang ada instansi-instansi yang sudah sistemnya seperti itu saudara. Lalu dia berkata tidak mungkin kita tidak korupsi. Itu sebabnya dia berkata, kalau aku menerima sesuatu yang aku tahu itu dari korupsi, maka aku tidak bawa ke rumah untuk dimakan anak-anakku. Saudara, menurut saya itu hanya tindakan sama saja, itu tindakan kebodohan saja. Kenapa saudara? Sekalipun dia tidak bawa ke rumah, dia sudah menerima, itu sesuatu yang dia kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang dia kerjakan yang melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan setiap hari dan jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang saudara kerjakan berhasil, tidak sia-sia, dan apa yang saudara peroleh, hasil yang saudara peroleh juga tidak menjadi sia-sia saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana kita sudah belajar dari Mazmur Salomo, di mana Salomo menegaskan, mengajarkan apa yang sia-sia dalam kehidupan yang hanya sekali dan dalam kehidupan yang singkat ini, di mana dia mengajarkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah segala usaha untuk membangun.
Itu artinya saudara, kita harus libatkan Tuhan dalam membangun apapun dalam hidup kita. Membangun keluarga kita, membangun usaha bisnis kita, membangun ekonomi kita, membangun masa depan kita dan sebagainya. Libatkan Tuhan, kalau tidak semua yang saudara kerjakan akan sia-sia. Lalu yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, jikalau bukan Tuhan yang melindungi, menjagai, maka apapun yang kita buat untuk menjagai kita akan sia-sia. Sekali lagi yang ngomong ini adalah Salomo, seorang raja yang punya pengawal dan sebagainya. Tetapi jika bukan Tuhan yang menjaga, kata Salomo, sia-sialah semuanya. Itu sebabnya berlindunglah kepada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak mau, hidup kita akan menjadi sia-sia semuanya. Berlindunglah dalam perlindungan Tuhan. Kemudian yang terakhir, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh hasil usahamu dengan susah payah. Ia memberikannya malah kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa, saudara? Apa yang kita perjuangkan dan kita peroleh dengan susah payah pun itu akan menjadi sia-sia. Bahkan yang kita peroleh dengan susah payah, kita makan, apa yang kita makan itu pun menjadi sia-sia jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di sana. Kita andalkan Tuhan di sana. Kita serahkan kepada Tuhan di sana. Kita cari kehendak Tuhan di sana. Dan kita berlindung kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sehingga, saudara, hidup yang hanya sekali dan hidup yang singkat ini tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh makna, saudara, yaitu dengan melakukan segala sesuatunya dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka dengan demikian hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi hidup kita akan menjadi kehidupan yang berguna dan bermakna. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan prinsip firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya rindu saat ini berdoa bagi setiap saudara, sehingga saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, dan kemudian hidup saudara akan penuh makna dan berarti. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala kisah dan perjalanan kehidupan mereka. Bersama-sama kami berkata di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tidak mau hidup yang singkat ini. Kami tidak mau hidup yang hanya sekali ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi kehidupan yang tidak ada guna. Karena kami tidak akan punya kesempatan sampai kapanpun untuk memperbaiki dan untuk mengulangnya. Itu sebabnya saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menegaskan bahwa kami rindu supaya hidup kami berguna dan berarti. Dan pada malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu, supaya hidup kami berarti, maka kami harus melibatkan Engkau dalam membangun apapun dalam kehidupan kami. Kami harus melibatkan Engkau untuk berjaga-jaga dalam hidup kami. Kami harus melibatkan Engkau dalam semua yang kami kerjakan, sehingga hasil yang kami peroleh juga berarti dan berguna, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Ajar mereka untuk melibatkan Engkau dalam segala sesuatu. Perjuangan mereka membangun hidup mereka, membangun keluarga mereka, membangun ekonomi mereka, karir mereka, masa depan mereka. Dalam semuanya itu ajar mereka melibatkan Engkau ya Tuhan, supaya hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Dan kemudian ajar anak-anak-Mu berlindung kepadamu, karena hanya Engkau yang sanggup berjaga-jaga. Dan kemudian ya Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk setiap hari dalam semua yang kegiatan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka serahkan kepada Tuhan, supaya hasil yang mereka peroleh itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini, untuk mereka mengalami Tuhan ketika mereka berserah kepada Tuhan, dan hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini di dalam doa. Namun sebelumnya hamba memohon biarlah Tuhan campur tangan. Ajar anak-anak-Mu melibatkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dan kami akan berdoa syafaat bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di
bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan.
Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat,
tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati,
Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami,
segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku,
dosa